geger. Pagi. Pagi dong. Gini bro. Semangat dong Gimana bro? Kita kan suka main bola nih bro. Iya bro. Iya kan? Bola bekel kalau gue. kita Sepak bola lah namanya cowok sepak Sama bola. main notas. Emang bola bekel nggak boleh? Oh iya. Nih sebagai cowok-cowok pecinta bola, Iya. pasti kita kenal sama pemain bola yang satu ini. Oh iya. Masa? Sebutannya El Loco. El Loco. Apa tuh Elo? Gonzales, namanya panggilannya El Loco. Gitu. Papito. Papito. Mamita. Nah sekarang ini Papito Gonzales ini katanya udah punya cucu. Bahagia pastinya nih ya. Aku punya cucu. Aku juga punya cucu insya Allah nanti. Kalian udah pada punya cucu? Cucu cicit. Mudah-mudah udah jadi kakek nenek. Kita pengen tahu apa rasanya Papito dan Mamito sudah menjadi kakek nenek. Hadir bersama dengan putranya juga di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Christian Gonzales, Mamito dan juga Mike. Mike, apa kabar? Aduh. Silakan. Udah jadi kakek nenek. Ikonik ya, Mamita nih ikonik ya gesturnya tuh gitu, pembawaannya tuh wanita Indonesia sekali. Benar. Luar biasa loh. Apa rasanya Papito jadi kakek? Kenapa bilang jadi kakek? Jadi apa dong? Belito. Apa tuh? Kakek. Bahasanya Belito. Belito, Belita. Belita. Kakek nenek. Yang ini Tio. Ini balita. Oh, Tio tuh paman. Ini balita ya. Apa rasanya jadi Belito, Belita, kakek nenek? Saya alhamdulillah saya senang sekali walaupun belum bisa bertemu dan ketemu dan belum Karena cucu di Thailand ya. di Thailand. Oh di Thailand. Nanti kita akan cari tahu gimana perasaannya, termasuk juga apa alasannya sampai dengan sekarang masih ada di Thailand cucunya. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Datang ke sini. cucu pertama dari anak pertama. Ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu. Congratulations. Siapa nama cucunya? Isabella Norida Rontini. Isabella Norida Rontini. Gonzales Siregar. Oh, ada marganya si Regar. Aku udah baru Regar. Oh, baru Regar. Oh, loh. Kemarin ketika lahiran 25 Mei berarti belum sempat ke sana juga menemani Amanda. Itu keputusan Amanda. Kenapa? Dia bilang, Mama, you don't have to come to disturb your life or your job. I will be strong. Gak taunya 2 hari gak strong, langsung coming gitu. Please coming. 1 jam saya langsung ambil tiket, saya berangkat. Langsung terbang ke Thailand. Papito nggak ikut? Saya nggak ikut karena waktu itu waktu itu masih ada Kerjaan Pak. kerja di sini. Iya. Jadi Mamito aja yang berangkat sendirian. Sama Vanessa. Oh sama Vanessa. Gimana rasanya melihat cucu pertama Mamito? Seru kali ya, apa sedih? Sedih karena tidak bisa mendampingi waktu lahir. Kedua, waktu itu saya melihat anak saya menderita banget, teriak-teriak, kesakitan. Kenapa Mamita? Sampai seminggu lalu masih bernanah, ini sesarnya. Ya sayang. Iya kenapa? Nangis teriak. Karena sakit banget, kayak masa pusar itu ada darahnya gitu. Jadi nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak tahu, dan Amanda juga merasa bersalah, nggak nurut saya. Saya bilang, ayo ke Indonesia. Dia bilang no, nggak bisa jauh dari suami. Oke. Oh, tapi mamanya ikhlas kan? Enggak. Ya itu makanya jadi gitu anaknya. Jangan Pikiran. Iya ya, saya mau diundang cepat gitu loh. Nggak taunya ya namanya juga anak blasteran, jadi kita harus menghargai keputusan. Betul sih. Benar. Tapi Papito, gimana rasanya sampai sekarang masih belum ketemu cucu pertama tuh? Biasanya kan kalau cucu pertama tuh pengennya Langsung lihat ketemu lapangan, gitu kan? Ya saya juga ikut sini ya karena waktu itu nggak bisa ikut, tapi alhamdulillah bisa nikmati setiap hari, mungkin setiap 30 menit setiap Video call. 1 jam. Saya video call terus saya. Papito, ada pertanyaan dari Lita Persik ya. Lita nanya, emang ada perbedaan lahiran di Thailand sama di Indonesia? Ada, kalau di Thailand lewat hidung. Gitu. Perbedaannya apa? Iya, tapi bedanya kalau di Thailand, kalau di Indonesia kan oa, kalau di Thailand kap. Betul. Yang membedakan tuh apa? Cerita dari Amanda.
Dia hanya mau stay sama suami. Kayak mama papanya selalu tuh stay Cuma together. berdua aja. Yes. Oh, dan keputusan suaminya juga pengennya berdua ya? Apa tuh? Kenapa Pepito? Waktu mau susu selalu di kamar susu. Oh ya, waktu habis kelahiran, papi tuh sempat komplain. Kenapa babynya selalu di ruang suster? Dia bilang ambil babynya dia gitu. Karena kan lain takutnya kalau susternya sibuk kan anaknya nangis terus. Oh, di ruang suster tuh maksudnya gimana? Kenapa Kan nggak sama? setelah kita lahiran anak di ruang suster gitu atau maksudnya? no Enggak, ruang suster. di ruang suster. Ya, Kan semua baby suster yang itu ngasih ya, benar. semuanya dan Kenapa? waktu suami saya hamil nggak pernah. Jadi langsung saya bawa aja langsung sama aku. Apa karena beda aturan rumah sakit? Bukan aturan tapi Jadi apa? papi tuh maunya anak itu sama Amanda. Nah itu kenapa dia sama suster? Nah, maksudnya apakah itu peraturan di rumah sakit sana? Di Thailand Kalau- atau kan memang nggak boleh pengen bapaknya dari suaminya Amanda seperti itu atau Ya, papi itu keberatan kalau baby itu di kamar suster, di mana kan Amanda kesakitan dan suaminya Amanda take care Amanda. Jadi babynya kan nggak bisa deh take care. Pengennya di dekat. Dan kalau di ruang suster kan kalau minum kan kita harus tunggu giliran juga gitu loh. Jadi papi itu nggak mau cucunya itu nangis gitu. ya khawatir kan? Iya, betul. Namanya juga ya. Ya, sabar Mike, sabar. Kata Mike ini gue kalau nggak ditanya gue balik. Bentar ya Mike, maaf ya Mike. Maaf ya. Dia mau pulang tadi ngomong katanya. Gue tanya nggak, kalau nggak gue balik nih katanya gitu. Tapi ya, Mike. kemarin ketika akhirnya tadi kan Mamito bilang operasi sesar lahirannya kemudian juga ada sempat selepas itu Percikan darah di pusar. iya itu butuh waktu berapa lama recovery-nya? Waktu itu saya datang langsung saya marah dengan pihak hospital karena saya bilang saya punya keluarga banyak dokter, saya kenal banyak baik dokter timnas juga, jadi saya tahu SOP. Iya. Waktu itu dia kasihkan tambahan darah pun nggak ngomong tanpa ada tanda tangan, kan nggak bisa gitu. Yang tahu saya ya SOP-nya rumah sakit apapun keputusan sesuatu tindakan harus ada tanda tangan keluarga atau suami. Nah itu nggak ada, akhirnya saya gas. Amandanya mas stop no gitu. This my life of my daughter. Datang manajernya akhirnya ya udah yang tadi nggak usah dihitung loh, bukan tentang uang gitu. Akhirnya mereka potong yang tidak tanda tangan. Sempat ada ucapan seperti itu yang tadi nggak usah dihitung. Iya, karena aku bilang mana ada tanda tangan. Kalau kebanyakan kamu kasih darah anak saya gimana gitu. Harusnya Mamita bilang gini, semuanya jangan dihitung. Maunya mahalnya ya Allah mahal banget. Tapi ya nggak kebayang juga karena nggak bisa nemani saat proses lahiran Ya, tiba-tiba betul. terjadi seperti Ya. itu rasa was-was. Dan Amanda 2 hari nggak taunya teriak-teriak dengan rasa sakit, nggak tidur nggak apa. Jadi anak itu terbengkalai di kamar suster. Ya. Dan Amanda menuntut Win ya Mbak Dewi karena dia merasa bersalah, dia nggak nurut saya di Indonesia. Sekarang keadaannya gimana? Masih lumayan sakit. Dulu saya sesar tuh nggak ada sakit gitu loh. Iya, Pagi bukannya sesar- sekarang ini udah canggih banget ya, Ya, Mbak, untuk saya pagi sesar sore udah ke Iya, salon iya, spa. Nah kalau ini kenapa alasannya? Kok bisa sampai masih berhenti? Nggak tahu motornya sama apa, aku nggak tahu benar. I don't know. Kondisi fisiknya Oh, beda ya. Mungkin juga Amanda ada darah rendah, tapi nggak ada Tapi alasan. mungkin Mamita kondisi fisiknya bagus mungkin. Maksudnya memang daya tahan tubuhnya Ya. kuat. Jadi mungkin beda mungkin kan. Kita mau kasih lihat juga yang satu ini. Pasti pengennya keluarnya melihat apalagi cucu pertama ya ketemu langsung. Tapi ada alasannya barangkali yang bisa dijelaskan dari artikel ini. Pasca melahirkan Amanda Gonzalez, ingin pulang ke Indonesia tapi tertahan. Gitu ya Mas. Tertahan kenapa, Kenapa? Mamita? Kan babynya harus keluar ke antar negara kan harus ada paspor. Dan sulit banget mendapatkan paspor Itali. Oke, suaminya Amanda itu kan memang warga negara Italia. Itali. Bermain sepak bola di Thailand. Ya, Liga 1 ya. Di Liga 1 Thailand. Jadi memang kepengennya tuh kalau papanya pengennya anaknya warga negara Itali. Itali. Karena Amanda akan tinggal di Itali untuk Oh nanti akan Yes. tinggal Itali. Udah disiapin mertuanya rumah semuanya. Emang tapi bisa Mami kan babynya lahirnya di Thailand. Nah itu complicated banget Amanda. It's your fault. Aku bilang salah kamu. Kenapa gitu? Ya I don't know ma. Will we Kenapa like nggak that? di Italia aja Itali padahal gitu lahirannya? maksudnya. Tapi kan suaminya kerja Iya, di dia juga Dia lah. nggak mau nggak mau Jadi pisah. kesulitan dokumen seperti Iya. ini. Sekarang lagi di Bangkok. Padahal rumah Amanda dari Bangkok ke rumah Amanda 1 jam naik pesawat macam kayak Surabaya ke Jakarta. Wow. Oh bukan di Bangkoknya. Bukan di 1 jam ngurus dari. dokumen pun nggak mudah ya. Ya. Ah.
ada sesuatu yang parah juga. Untuk hari-hari kan kita biasa dikubur ya, terus kasih lampu apa. Di sana nggak boleh. Jadi diapain? Di freezer sampai sekarang. Tapi terus kemarin saya kedua ke sana, saya minta tolong pembantu apa. Saya bilang please kasih ruang sedikit. Terus saya kasih hadiah apa, akhirnya boleh. Mau diapain? Apain Mau dikubur, iya. Plasenta. Hari-harinya Kubur bisa jadinya akhirnya. Di apartemen nggak boleh, di lapangan bola nggak boleh, di mana-mana nggak boleh. Akhirnya saya minta tolong yang bagian ART-nya saya cari dari taksi online, tau nggak? Jadi cewek gitu, terus mem boleh nggak ini sampai saya nangis, tau nggak? Terus dia bilang oke, mem gitu. Mungkin itu bukan hal yang umum bagi mereka ya. Karena kalau buat kita ini kebudayaan, kepercayaan yang biasa dilakukan. Iya. Papito nggak pengen ngelihat datang ke Bangkok, datang ke Thailand, ketemu sama cucu. Pengen sekali saya lihat. Ada rencana kapan? Besok. Kapan-kapan? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu Papito? Belum tahu karena rencana Amanda mungkin dia mau ke setelah insya Allah ya kalau dia punya paspor dia mau terbang ke Italia. Oh dia maunya langsung. Ya, langsung tapi kan masih ada waktu Papito untuk masa menunggunya. Ya tapi nggak tahu tergantung. Kenapa Mike tersenyum-senyum gitu? Apa punya? Sepertinya menyimpan sesuatu. Ya kayak ada apa? Mike kenapa? Aku suka ngeliat Papito kalau jelasin ya. Nggak, pasti ada sesuatu. Soalnya Mami awas. Kenapa? Ya dia tanya dia pintar. Sebentar, Papito tapi Papito hubungan sama menantu baik-baik aja kan? Karena Papito lagi banyak kerjaan. Baik-baik aja. Baik, sangat baik. Sangat baik. Cuma kemarin saya marah karena saya mau video call sama cucu tapi dia angkat. Saya marah sekali sama dia. Nggak, jadi Ronta itu orangnya sangat-sangat lagi bikin project. Dia mencintai agama Islam, dia in love banget, dia cinta Indonesia sampai dulunya dia itu kayak anak, maksudnya dia itu suka apa ya? Suka have fun, tapi bukan cewek ya, maksudnya fun dengan teman-temannya, ke anak muda gimana. Terus sekarang dia langsung kiblatnya luar biasa. Tiap hari sholat 5 waktu, zikir. Jadi dia itu berubah itu, dia bangga dengan diri, dia nulis artikel. Jadi dia tuh busy, dia telepon gak pernah diangkat. Langsung dia marah, awas kamu gitu. Oke, jadi sekarang ini maaf ya Papito, tapi Papito juga boleh mengklarifikasi karena memang hubungannya sedang renggang barangkali sampai akhirnya Papito masih belum ada kesempatan atau masih belum mau deh kesana, ntar dulu sampai keadaan baik-baik aja. No, nggak ada masalah, cuma Papito. Nggak ada masalah. Saya misalnya telepon sama Amanda. Masalahnya apa? Mamita ketawa. Mamita ketawa kenapa masalahnya? Lagi sibuk agama itu. Enggak, ini Mamita ketawa barusan. Lagi mau di trabajo. Enggak. Lah kau marah kan? Oh sini no hay problema. Pasa que saya marah. Itu kalau avion. Kalau nggak ada masalah ya kenapa nggak dibikin masalah aja, kita biar udah lagi. Tapi enggak lah ya, namanya ya punya kesibukan masing-masing. Kita baik-baik, tidak nggak masalah. Sebetulnya sih lebih ke Papito agak trauma dengan naik pesawat. That is the point. Daripada nanti ada gosip mantu sama ini nggak cocok, nggak. Kita baik-baik aja. Intinya ternyata karena Papito trauma naik pesawat. Iya. Ketahuan. Tapi dari ketawanya Mike tuh berbeda loh. Udah lu jangan bongkar-bongkar lagi, udah ketahuan karena tante kan pengen tahu gitu ya. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Akhirnya. Ditinggal sang suami bekerja, Michael Gonzalez jadi pengganti ayah Isabella siaga 24 foto Keluar. Cari suster. Oke, Mike kemarin menemani kakak? Ya, selama 9 hari. 9 hari. Karena mama harus balik duluan, karena pas itu papa nonton timnas. Dan nggak mau naik pesawat. Ya. Terus jadi aku di sana 9 hari itu benar-benar bikin susu, cuci botol dan Ke pasar. botol bayi pun cuci bukan cuma pakai sabun. Pakai sabun khusus bayi, habis itu panasin air, panaskan direndam. Harus sama ini. Anak pertama soalnya. Saya cium, nggak boleh cium gitu. Amanda benar-benar yang menjaga banget, menjaga ini banget. juga Tapi harus. hebat loh, Mike nanti kalau punya istri, punya anak, Kamu udah tahu, udah bisa. Udah bisa, hebat. Apa mau waktu dekat ini? Ada. Papito mau nanya dong, Papito ini di luar konteks yang barusan ya. Papito tuh terakhir naik pesawat kapan? Iya. Apa? Terakhir naik pesawat. Terakhir nggak tahu kapan. Acara bintang tamu. Ya acara terakhir di Balikpapan.
Itu berapa bulan yang lalu? Nah, 1 tahun, 7 bulan lalu. Ya, mungkin. Papito emang punya ketakutan naik pesawat? Nggak tahu kenapa, karena dulu saya sama Tin selalu sering saya naik pesawat, cuma lama di dalam pesawat tapi nggak masalah. Nggak tahu kemarin mungkin setelah pandemi saya jarang naik pesawat dan kalau masuk seperti pesawat kecil susah nafas. Oh, jadi berasa kayak di kurung Ada gitu ya. trauma ya. Tapi Mudah-mudahan. kalau dipaksa bisa. Kemarin sempat keluar dari pesawat. Iya. Ya tapi kemarin sampai Keluar dari pesawat gimana? Nggak keluar. Jadi kayak pesawat sendiri gitu. Jadi masuk. Ya masuk, duduk. Terus dia lihat aku. Nggak bisa. Keluar dia. Oh, Terus iya? aku bilang, tolong dong oksigen. Oh nggak bisa ibu kalau kita nggak naik. ya mereka sudah tutup pintu Akhirnya tapi saya tutup dia. keluar. Buka. Akhirnya dibukain. Pergi kita. Akhirnya keluar dari pesawat. Beneran. Pakai bisnis kelas. Terus saya bicara sama manajer, maaf bisa nggak itu? Akhirnya boleh tapi jam 2 gitu. Udah keluar terus mereka tutup pergi. Itu bintang tamu kita di Balikpapan. Saya bilang, DP udah masuk Pak. Nggak dibayar. Gitu. Bisa kayak begitu ternyata ya. Tapi gimana kalau anaknya nanti pindah ke Italia loh? Akhirnya ini sekalian ya. Saya telepon dokter psikolog, datanglah, wush gitu. Dalam 30 menit Ke bandara. Iya, siap ibu saya berangkat, wush gitu. Ngitungnya itu bensinnya berapa, ini berapa. Nyampe di sana duduk bareng sama dokternya. Ya, tapi itu bukan karena psikolog, itu karena kita sudah dapat DP. 5 menit dia keluar, langsung dia masuk pesawat, lihat kiri, lihat kanan, duduk. Akhirnya kita berangkat. Marah mau tidak mau ya, Sudah, tapi itu aja. semoga bisa traumanya Tapi berkurang. maaf ya, bukan cuma kalau saya kalau masuk dan duduk, tapi kalau di atas nggak apa-apa. Iya. Cuman namanya trauma ya, mau Ya, gimana trauma. ya. Semoga traumanya lambat laun bisa hilang, supaya bisa terbang ke Thailand, ketemu sama cucu. Ya, ini juga kita ada handphone, ada M-Banking, katanya barangkali. Kita sumbangan. Lihat saldonya. Iya. dan Selamat pagi Amanda, halo. Amanda. Nggak kedengeran mic-nya. Amanda, selamat ya Amanda. Lahiran anak pertama. Kurang digedein kali. Ya. Amanda. Handphone siapa? Gimana rasanya kemarin melahirkan tanpa didampingi sama mama tercinta? Trauma, kenapa trauma? Ini keluarga banyak traumanya ya? Karena apa ya? Karena ini kan pertama kali nggak. Aduh, nggak kedengeran. Biar Amanda, boleh Amanda ngomongnya agak sedikit lebih dekat dengan handphonenya supaya bisa. teriak-teriak coba Amanda ngomongnya. Sekarang bisa? Nggak bisa, ini handphonenya yang jelek. Amanda, halo. Halo? Halo. Ya? Coba kita ganti ya. Saya minta Amanda. Ya? Oke, dia teriak. Oke, so Amanda, jadi gimana kemarin rasanya persalinan tanpa ada mama? Sedih banget, tapi itu juga experience untuk kita untuk handle ini kita berdua, you know. As a new parent, I think it's amazing yang kita bisa lakuin. Tapi of course sedih karena nggak ada mama yang bisa ngasih tahu dan persiapin Amanda harus gimana karena setelah operasi banyak sekali hal yang Amanda kaget, you know what I mean? Like ternyata breastfeeding itu sakitnya setengah mati. Iya. Pertama kali baby ambil susu itu harus benar, kalau enggak sampai sekarang bisa masalah. Hal-hal itulah hal-hal kecil yang pengennya mama ada di situ untuk kasih tahu langsung, you know, tapi ya it happened Ya, this way. Papito sampai Karena sekarang, suami. Papito sampai sekarang masih belum bisa ke Thailand karena masih takut naik pesawat. Gimana dong Amanda? Iya, gimana itu? Katanya cinta Isabella. Ayo dong Papito. 4 jam ya Pak Pito, 4 jam. Kamu ke sini. Tuh, katanya Papito nunggu kamu sama baby Isabella datang ke Indonesia katanya. Tapi dokumennya kan masih belum ready ya. Iya, kalau kita stuck di
sini, makanya jalan-jalan ke Bangkok aja dulu. Oke, kamu mau bilang apa sama Papito, menyemangati Papito supaya nggak takut naik pesawat? Silakan. Papito kalau cinta banget sama Bella, Papito kesini, oke? Insya Allah. Pesawat. Semoga ya cinta sama cucu pasti. Semoga rasa cintanya bisa mengalahkan rasa trauma naik pesawat ya. Amanda, makasih Amanda. Thank you, salam buat suami. Hello, thank you so much. And congratulations once again for baby Isabella. Terima kasih banyak. Bye. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah ya anak pertama ya. Papito, kan Tapi cuma tadi kok nggak 3,5 jam dilihatin loh. Isabelnya. Papito pilih ke Thailand atau pilih ke Itali? Kan lebih jauh lagi Itali, Papito. Pindah ke Itali gimana? Saya mau tatal Indonesia ya. Oh. Dia datang aja ke Indonesia katanya. Jadi Italinya yang datang ke Indonesia, saking takutnya naik pesawat ya. Tapi nggak apa-apa ya, Papito ya pasti. Papito minum obat tidur aja Papito. Iya benar. Iya benar. Jadi biar bobo Iya, gitu. benar. Mamita. Mamit ya dia ngobrol. Melantonin, Mamita. Mamita. Ya udah. Banget hidungnya mancung. Mamita, kenapa nggak dikasih melantonin? Obat tidur aja Obat biar tidur. Jadi tidur. Ke dokter psikolog kan biasanya suka dikasih obat. Ini nanti tanggal 12 ada undangan dari Bapak Gubernur di Kalimantan. Terus piye? Wismilak. Jawab lumayan. Papito. Videoin ya, Papito. Videoin ya. Tapi maaf, mungkin saya nggak bisa mendampingin. Jadi ini yang dampingin. Lebih parah. Waduh, Dia langsung, ayo. Kan Mamita mau kemana? Saya ada keluarga Belanda pada datang tuh, sepupu saya dari Belanda. Pada datang. Pokoknya buat Papito semoga trauma naik pesawatnya bisa hilang supaya bisa terbang kemana-mana, ketemu sama cucu, ketemu sama menantu, ya Nanti kan? saya video ya kalau dia. Iya. Tolong videoin ketika Papito naik pesawat, kemudian kirim ke kami supaya kami update di Instagramnya pagi-pagi Ambiar ya. Michael. Michael, kamu rekam papa kamu ketika naik pesawat, oke? Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Geger.